Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Amirul Hadi. NIM saya 1152300289. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas presentasi dasar-dasar logika. Yang pertama, pengertian tentang filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani filosofi yang berarti kebijaksanaan. Filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup paling hakiki. Meskipun bagi sebagian orang cara berpikir dalam ilmu filsafat dipandang sebagai suatu hal yang berbelit-belit dan membosankan. Cara berpikir dalam ilmu filsafat terbilang sangat membuka wawasan pemikiran-pemikiran dasar yang dikemukakan para filsuf dahulu juga masih menjadi rujukan dalam melihat berbagai masalah yang muncul di dunia modern. Tak salah jika ilmu filsafat dikatakan sebagai ilmu tentang bagaimana pencarian makna dalam berbagai macam hal. Pada dasarnya, setiap ilmu pengetahuan mempunyai keunikan tersendiri yang saling membedakan. Selain itu juga memberi manfaat dan memiliki kegunaan dalam kehidupan. Bisa dibilang, filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena memiliki tujuan yang sangat krusial bagi kehidupan manusia. Yang kedua, asal muasal filsafat. Pemikiran filsafat bermula ketika orang Yunani mulai mempertanyakan tentang asal mula alam semesta. Apalagi pada waktu itu ritual dan penyembahan dewa-dewi sangat berkembang pesat. Penyembahan ini tidak dapat dianalisa menggunakan nalar dan akal semata. Kemudian, fungsi filsafat di kehidupan manusia. Kegunaan filsafat di lingkup mahasiswa antara lain untuk mampu memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, dapat membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulis secara sistematis dan kritis, serta mengkomunikasikan ide secara efektif. Selanjutnya, kapan manusia mulai berfilsafat? Secara kefilsafatan di kalangan filsuf menjelaskan bahwa ada tiga hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu kekaguman atau keheranan, keraguan atau kegengsian, dan kesadaran akan keterbatasan menurut Plato. Pengamat bintang-bintang, matahari, dan langit memberi dorongan kepada manusia untuk menyelidiki, dan dari penyelidikan ini berasal filsafat. Selain itu, manusia mulai berfilsafat ketika ia ragu dan ingin mencari tahu dari segala aspek atau segala pandangan tentang pikirannya. Rasa heran dan meragukan juga mendorong untuk berpikir lebih mendalam, menyeluruh, dan kritis untuk memperoleh kepastian dan kebenaran yang hakiki. Selanjutnya, karakteristik filsafat. Berpikir radikal. Para filsuf berpikir secara radikal, artinya tidak membatasi diri dan fenomena suatu entitas tertentu. Mereka tidak berhenti pada suatu realitas tertentu, namun berusaha melampauinya. Yang kedua, pencarian prinsip. Filsafat berupa menemukan prinsip-prinsip yang mendasari fenomena dunia. Ia mencoba menemukan prinsip-prinsip dasar yang mengatur alam semesta. Jika mengejar kebenaran, filsafat bertujuan untuk mencapai pemahaman mendalam tentang kebenaran. Ia berupa menemukan kebenaran tentang dunia dan keberadaan manusia. Selanjutnya, tokoh-tokoh filsafat. Contoh 1, Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang filsuf muslim abad pertengahan yang hidup pada abad ke-9. Ia melakukan pekerjaan penting dalam memadukan pemikiran Aristoteles dengan pemikiran Islam. Dan karyanya banyak mempengaruhi filsafat dan teologi Islam. Contoh kedua, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, filosof, dan sosiologi muslim yang hidup pada abad ke-14. Karyanya yang terkenal Mukadimah membahas secara sosiologi serta memperkenalkan konsep penting dalam pemahaman sejarah dan perkembangan sosial. Filsafat ilmu adalah cabang pemikiran
yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Materi dasar yang dipelajari adalah dasar-dasar filsafat, asumsi dan implikasi dari ilmu, baik lain ilmu alam, ilmu sosial maupun ilmu humaniora. Dalam kuliah ini, ilmu yang menjadi fokus perhatian kita adalah ilmu seni. Artinya, ilmu yang objek material sebagai sasarannya adalah seni. Setiap ilmu selalu berkenan dengan bidang epistemologi dan ontologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan, yaitu hakikat tentang pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan akan kebenaran. Jadi, filsafat ilmu berusaha menjelaskan masalah-masalah seperti pernyataan tentang konsep apa dan bagaimana yang disebut ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan serta memanfaatkan kebenaran terhadap fenomena alamiah secara meyakinkan. Bagaimana ilmuwan atau peneliti ilmiah dapat menentukan validitas dari informasi basis rasional dalam memformulasikan dan menggunakan metode ilmiah. Macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan, serta implikasi metode dan model ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.